karena jam 15.15 mungkin saya harus mengakhiri pertemuan ini karena saya mau luar kota gitu ya. Kalau luar kota sendiri mungkin saya bisa ngatur waktu saya ini dengan beberapa bapak sehingga terikat waktu saya. Baik, mungkin sambil menunggu yang lain, kita mulai saja nih, mungkin pengantar dulu ya, nggak masalah nanti. Yang penting pada saatnya kita membahas contoh-contoh soal dan membahas sedikit tugas gitu ya. Jadi nanti saya berikan gambaran bagaimana saudara harus mengerjakan tugas yang saya berikan itu, ya. Dan bentuk itu pula biasanya yang saya jadikan kalau di kuliah biasa yang reguler tuh tidak hanya UTS dan UAS, tapi nanti ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4 ya. Artinya saya memberi kesempatan saudara untuk memperoleh nilai itu dengan banyak cara gitu ya. Kalau UTS dan UAS kan hanya 2 kesempatan, tapi kalau kuis 1 ada kuis 2, kuis 3, kuis 4 gitu. Nah, ini banyak kesempatan, nanti dari kuis-kuis itu nanti saya ambil nilai yang terbaik. Untuk UTS biasanya seperti itu ya, tapi karena kita online seperti ini mungkin agak kesulitan juga, tapi walaupun ya nggak sulit juga sebetulnya, ya malah lebih enak sebetulnya. Tapi nanti saya pertimbangkan, saya koreksi hasil UTS kemarin itu seperti apa ya. Kalau memang nanti perlu ada bantuan kuis ya, nanti saya akan adakan kuis untuk perbaikan nilai gitu ya. Karena harapan saya nilai yang saudara peroleh itu tidak sekedar lulus, tapi dapat nilai yang terbaik kalau bisa kan gitu ya. Dan itu kalau hanya dari 2 kesempatan saja ya agak sulit ya, biasanya seperti itu. Baik, ini sudah 80 seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai ya. Akan saya share file yang juga dapat saudara lihat di di si Pejar ya. Ini sama ya. Mungkin karena waktunya yang nggak begitu banyak, maka nanti akan saya ambil yang penting-penting saja ya. Jadi untuk materi ke-9 ini adalah distribusi tegangan pada massa tanah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan pada saudara bahwa kalau kita meninjau suatu titik di dalam tanah, maka pada titik tersebut akan ada 2 macam tegangan yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah tegangan yang diakibatkan oleh massa tanah yang ada di atasnya, atau yang disebut dengan tegangan overburden. Jadi kalau tegangan overburden itu mesti ada, karena memang tanah itu kan mesti ada, artinya tegangan overburden itu mesti ada. Sedangkan tambahan tegangan yang lain adalah kalau di atas tanah itu didirikan bangunan, bangunan apapun lah ya, bisa gedung, bisa jembatan, bisa yang lain-lain, bisa tangkinya BBM gitu ya. Itu artinya kalau itu ada, maka di dalam tanah juga akan ada tambahan tegangan. Nah, itulah yang hari ini akan kita bahas, yaitu tambahan tegangan akibat beban yang ada di atas tanah. Tentunya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bentuk-bentuk beban itu kan macam-macam ya di atas tanah ya. Kalau bentuk gedungnya
bujur sangkar ya nanti akan ada beban yang bentuknya bujur sangkar. Kalau bentuknya 4 persegi panjang, maka di atas tanah akan ada beban berbentuk 4 persegi panjang. Kalau ada tangki tadi ya, biasanya tangki itu kan mesti lingkaran permukaannya atau potongannya, sehingga di situ ada apa namanya beban yang bentuknya lingkaran. Mungkin ada pagar gitu yang tinggi besar, pagar itu nanti ada berupa garis, mungkin ada titik ya gitu ya. Jadi itulah gambarannya yang saya berikan pada hari ini ya. Nah, ini yang kemarin sudah saya berikan di waktu saya menjelaskan tegangan efektif ya. Jadi yang overburden itu mesti ada karena ini merupakan beban yang berasal dari tanah yang ada di atasnya. Baik, ini ya nanti kalau misalkan suara saya itu tiba-tiba nggak ada atau hilang nanti saya diberitahu ya. Karena pernah saya tuh ngobrol terus ternyata suaranya nggak kedengaran. Ya nanti salah satu bisa memberi tahu saya ya. Kemudian ini ya yang kemarin tuh yang ini, yang overburden tuh yang ini. Jadi akibat beban massa tanah di atasnya ini disebut tegangan overburden. Ya, tentunya kemarin sudah disampaikan kalau ada air tanahnya bagaimana, kalau tidak ada seperti apa ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang seperti ini. Jadi kalau di atas tanah itu ada bangunan, apa timbunan tanah atau tangki gitu ya, maka di dalam tanah akan ada tambahan tegangan yang besarnya yang akan kita hitung pada hari ini. Ya. Kemudian untuk hal-hal yang semacam pengertian-pengertian ini nanti tolong dibaca sendiri ya. Nanti kalau nggak jelas ya bisa chatting melalui grup WA ya, supaya yang lain tahu. Untuk menghitung tambahan tegangan tadi ada beberapa cara, mungkin ada cara analisa biasa, ada menggunakan cara elastis itu ada nanti ada teorinya Boussinesq, ada Westergaard, ada Newmark gitu ya. Jadi ketiga ini yang kita gunakan, walaupun sebenarnya masih banyak ya, tapi yang kita bahas hanya 3 ini ya, mengingat waktunya hanya 1 kali pertemuan gitu ya. Ada lagi salah satu yang lain adalah dengan menggunakan permodelan yaitu finite element ya, hanya saja di apa namanya di S1 itu materi ini tidak ada, kalau zaman dulu ada ya, permodelan itu ada, sekarang dihapus ya, nggak tahu kenapa, karena memang dari kementeriannya juga seperti itu ya. Kemudian ya ini adalah metode-metode yang dapat kita gunakan. Ada metode 2V 1H. Jadi 2 ini perbandingan ya, 2V 1H itu ya. 2 vertikal, 1 horizontal. Gitu ya. Jadi satu ukuran jadi kalau seperti segitiga itu ya. Jadi nanti horizontalnya 1 ukuran, vertikalnya 2 ukuran. Jadi kalau misalkan diambil gampangnya 1 meter horizontal, 2 meter vertikal, nanti tarik garis miring. Nah, itu penyebaran beban, kemiringannya adalah perbandingan 2V dibanding dengan 1H. Ini V itu vertikal, hanya horizontal. Ya, jadi perbandingan tinggi dan vertikal dan horizontal. Ya. Kemudian ada teorinya Boussinesq dan teorinya Newmark yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Kemudian ya ini mungkin sekedar saudara tahu, mungkin saudara baca-baca sendiri aja, karena ini sampai saat ini belum pernah saya gunakan sebagai soal karena ada yang lebih menarik ya dijadikan soal. Jadi kalau sederhana ini ya enggak, inilah ya, ini gampang gitu yang ini ya. Nah, yang agak sulit yang seperti yang ditugaskan itu ya. Tugaskan itu sebenarnya bukan sulit, karena mungkin saudara belum memperoleh gambaran yang yang real gitu ya. Jadi hanya komunikasi menggunakan narasi tulisan dan gambar ya. Nah, mungkin ada beberapa di antara saudara itu yang kurang paham gitu ya melihat gambar ya, dan maklum itu ya. Ini adalah contoh-contoh soal, nanti pelajari sendiri yang 2V 1H ini ya, nanti
saya lebih banyak ke yang banyak jadikan soal, yaitu yang bentuk lingkaran seperti yang di tugas itu, dan bentuk apa namanya 4 persegi ya. Ini ada yang Bosines itu ada yang beban titik itu ya. Kalau beban titik, maka di dalam tanah itu ada tambahan seperti apa, besarnya berapa. Ya, ini di sini ada rumusannya. Jadi di dalam menghitung itu kita bisa menggunakan grafik atau bisa menggunakan rumusan-rumusan seperti ini. Ya. Jadi bisa menggunakan rumus-rumus yang kelihatannya agak ruwet ini kelihatannya ya. Bisa juga nanti cukup menggunakan grafik ini. Jadi grafik ini memang dibentuk berdasarkan rumus yang agak ruwet-ruwet ini. Nah ini. Jadi ada apa yang membuat rumus itu menggampangkan pengguna itu dengan menggunakan grafik ini. Ya. Di sini adalah faktor pengaruhnya yang kita cari. Yang bawah ini adalah perbandingan antara R per Z. R itu adalah jarak antara titik pusat beban terhadap titik yang ditinjau. Z itu adalah kedalaman titik yang ditinjau. Ya, jadi di sini kita ambil kesepakatan bahwa kedalaman titik itu diberi nama Z, ya, diberi nama Z. Ya. Nah itu nanti RZ-nya berapa di soal. Nah, nanti tinggal misalkan RZ-nya 1, ya tinggal saudara naik ke atas saja, 1 ke atas, nanti ambil ke kiri gini. Ya. Kemudian kalau ini sudah ada contoh-contohnya, nanti tinggal saudara ikuti saja ya. Nanti ini gampang kalau ini ya. Ini saudara bisa menggunakan RZ itu dengan grafik tadi ya. Jadi titik 1 misalkan R-nya misalkan jarak antara pusat beban terhadap titik tinjau itu 2 meter, maka R per Z-nya adalah 0,8 ya. 0,8. Nah, ini adalah faktor pengaruhnya 0,14 ini dari grafik tadi atau dari rumus yang tadi itu ya. Kan kemarin mungkin saudara sudah dapat ini ya, mata kuliah komputer teknik ya, atau apa namanya itu ya. Itu kan saudara banyak diminta untuk mengoptimalkan penggunaan Excel kan itu ya. Jadi seruwet apapun rumus, kalau sudah ada Excel itu gampang nanti. Saudara cukup membuat satu rumus, nanti tinggal datanya masukkan, dah dengan sendirinya saudara dipermudah dengan adanya Excel. Dengan catatan itu kalau saudara bisa membuat rumusnya, kalau enggak ya nggak bisa gitu ya. Nah, tinggal nanti kita mencari delta sigma. Delta itu penambahan delta ya. Jadi simbol delta itu adalah menunjukkan penambahan, sigma itu adalah untuk tegangan. Ya, simbolnya tegangan itu adalah sigma. Sigma ini ya. Ada sigma lagi, sigma jumlah itu yang W tidur itu ya. Jadi ada sigma juga, ada sigma ini ya. Nih, sigma yang ini adalah sigma yang untuk digunakan untuk tegangan. Kalau sigma yang W tidur itu adalah untuk jumlah biasanya, ya, untuk jumlah. Kemudian ini ya, ini adalah penyelesaian dari ini, ya, dari soal ini nanti dibuat seperti ini, ya. Kemudian masih apa? Contoh untuk beban titik ya. Nah ini, ya. Kemudian beban garis misalkan, mana beban garis. Nah ini apa namanya, teorinya, nanti bagaimana menyelesaikannya, yaitu bisa menggunakan rumus, nanti bisa menggunakan grafik juga, ya. Nah nanti tinggal ikuti saja, ya. Ini nanti sudah ada contoh-contoh soalnya, ya. Kemudian bentuk lingkaran ini yang menjadi tugas yang akan saudara kerjakan gitu ya. Jadi lingkaran itu apa? Mungkin misalnya ini beban lingkaran itu tangkinya BBM misalkan, atau tempat yang lain yang bentuknya lingkaran seperti ini ya. Kemudian nanti cukup gunakan ini sebetulnya ya. Nanti yang kita cari adalah yang sebelah kiri. Nanti untuk semua grafik itu yang dicari adalah yang sebelah kiri ini. Ini dicari, ini adalah
datanya. Ya. Nah, datanya apa? Datanya berbeda-beda. Kalau beban titik tadi, datanya adalah jarak antara pusat beban terhadap titik tinjau dan kedalamannya. Nah, tadi kan ada R per Z ya. R itu adalah jarak antara pusat beban terhadap titik yang ditinjau, sedangkan Z itu adalah kedalaman. Nah, untuk beban lingkaran ini yang menjadi data adalah diameter, itu diameter, ya. Z itu adalah kedalaman titik yang ditinjau, ya. Jadi di bidang teknik kalau D itu mesti diameter, ya. Nanti saudara ketemu pondasi ya nanti kalau ada D itu berarti diameter tiang pancang misalkan, diameter bor pile misalkan, ya. Jadi D itu adalah diameter. Nah kemarin ini ya cerita aja ini di kelas lain ya, di kelas lain gitu tanya, saya menulis 8D ditambah 3D, itu datanya dari mana? Nah itu jadi saudara harus jadi orang teknik kalau D itu mesti diameter ya, diameternya apa? Kalau yang kita bicarakan pondasi tiang pancang ya diameternya tiang pancang ya. Kalau D-nya itu di beban yang tadi ini berarti ya diameternya ini berapa? Ya, diameter. Ya. Nah, nanti grafik ini akan saudara gunakan untuk menyelesaikan rumus itu. Saya teruskan ya. Ini contoh-contoh soalnya juga sudah ada. Jadi data yang harus ada adalah diameter, kemudian kedalaman titik yang ditinjau itu berapa, yang notasinya adalah Z. Kalau misalkan yang diketahui R, nggak usah bingung, D-nya berapa ya? D itu 2 kali R kan gitu ya. Jadi jangan sampai tanya nanti ketawain bagi yang ngerti nanti ya. Nah itu ya. Kemudian ini contoh-contohnya ya. Kemudian ya ini apa namanya? Grafik yang dapat digunakan ya. Jadi bisa menggunakan yang ini atau yang ini ya. Kemudian kalau ini berbentuk apa? Persegi. Contohnya apa persegi itu? Pondasi misalkan. Pondasi gedung yang mungkin di lapangan diberi nama cakar ayam itu atau footplat itu ya, itu salah satu bentuk apa? Persegi ya, beban persegi itu. Ya, nanti yang digunakan ini ya. Untuk yang persegi menggunakan ini ya. Kemudian ini ada contoh-contoh soal juga ya. Nanti ini cara mencarinya gitu ya. Sudah ada di contoh-contoh soal. Kemudian kalau bentuknya persegi panjang terbatas misalkan ya. Kalau timbunan seperti apa ya. Di timbunan tadi ya. Nanti kalau timbunan gunakan grafik yang ini ya. Kemudian beban merata trapesium memanjang ya. Ini misalkan ya bendungan, terus urukan tadi ya. Urukan itu embankment ya. Ini banyak sekali kalau saudara naik kereta api ya, jalan itu kan di ada aturan harus datar ya, kemiringan juga harus terbatas. Oleh karena itu untuk tempat yang tinggi digali nanti membentuk lereng, bagi yang tempat rendah diuruk seperti ini juga membentuk lereng, dan nanti ada lereng timbunan ya, ada lereng hasil galian ya. Nanti di materi agak terakhir nanti ada ini ya. Kemudian sampai ini apa namanya teorinya ya. Ada metode Newmark ini ya. Ini biasanya saya keluarkan nanti di ujian-ujian tuh menggunakan ini dan menggunakan yang grafik-grafik ini ya. Nah, jadi satu kasus nanti diselesaikan menggunakan ini dan menggunakan kalau 4 persegi ya menggunakan yang atas ini ya, atas ini ya. Nah ini. Kemudian kalau lingkaran ya lingkaran yang atas tadi ya. Kemudian ini cara Newmark ya. Jadi kita gunakan lingkaran ini. Jadi lingkaran itu jangan buat sendiri ya. Ini pernah berapa kali saya mengadakan ujian tuh mahasiswa tuh lama nggak selesai-selesai itu kenapa sih? Gambar sendiri ini ya. Jadi ini sudah saya wanti-wanti sebelum ujian.
saudara tidak perlu menggambar ini, cukup cari gambar dari buku-buku boleh, dari internet boleh, ya. Saudara cukup memakai saja. Kenapa? Karena di sini ada faktor pengaruhnya. Jadi nggak bisa semau-mau kita membuat lingkaran-lingkaran seperti ini. Apalagi ada mahasiswa yang nggak bawa jangka, buat lingkaran pakai tangan biasa begini lah. Itu terus gimana itu? Ya, jadi cukup digunakan ini. Saudara boleh nanti ngambil dari buku boleh ya, dari internet boleh ya, dari slide ini juga boleh, nanti di crop gini dan nanti tinggal digunakan gitu saja. Jangan coba-coba nanti saudara gambar sendiri-sendiri, itu malah nggak karu-karuan hasilnya. Ya, jadi ini bukan seperti Flownet yang kemarin. Ya, ini adalah sudah ada lingkaran, kecuali saudara membentuk lingkarannya juga mengikuti kaidah-kaidah yang nanti ini apa? Misalkan saudara buat sendiri bukan ini tadi, nanti faktor pengaruhnya berapa? Ya, jadi untuk gambar ini faktor pengaruh yang digunakan adalah 0,005. Ya, ini 1/200. Karena di sini ada 200 elemen, maka di sini faktor pengaruhnya adalah 1/200 atau 0,005. Kalau misalkan saudara membuat, wah, yang agak rapat lagi, misalkan terdapat 300 elemen di sini, ya, dihitung ya, 300 kotak-kotak ini, elemen itu kotak ini lah, ya. Nah ini kotak 300, berarti ya 1/300 ketemunya nanti. Ya. Caranya adalah seperti ini, ya ini. Karena ini saya jelaskan karena ini biasanya nanti saya keluarkan di ujian. Kalau yang atas tadi mungkin sekedar tahu bahwa cara itu ada, ya. Kalau ini biasanya nanti keluar di ujian, ya, makanya saya jelaskan di sini. Ya. Yang pertama adalah tentukan kedalamannya. Pada titik berapa meter di bawah permukaan tanah yang akan saudara tinjau. Ya. Nah, pada teori Newmark ini, maka kedalaman itu menunjukkan panjangnya AB pada gambar ini. Di sini ada AB. Jadi misalkan saudara meninjau pada titik sedalam 5 meter di bawah permukaan, maka di sini panjang AB itu adalah nilainya sama dengan 5 meter. Kalau misalkan saudara meninjau setengah meter di bawah permukaan, maka panjang AB itu adalah setengah. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk menggambarkan bentuk-bentuk dari beban tadi di sini. Ya. Dengan catatan, kita lihat catatannya. Jadi gambar denah pondasi sesuai skala satuan garis AB. Jadi nanti di dalam menggambarkan atau memplot beban itu ke dalam lingkaran Newmark, ya, nanti harus menggunakan skala yang ada di sini itu, di mana panjangnya AB itu bergantung kepada Z. Z itu adalah titik yang ditinjau. Nah, itu ya. Jadi itu. Terus bagaimana yang lain? Letakkan titik tegangan yang akan dihitung di tengah-tengah pusat lingkaran Newmark. Jadi misalkan seperti di tugas kemarin kan saudara diminta untuk menghitung ya penambahan tegangan di titik A. Kalau kita diminta untuk menghitung berapa penambahan di titik A, maka titik A itu ya ditempatkan di tengah-tengah ini. Dimanapun tempatnya titik A itu tempatkan di sini. Gambar yang lain nanti mengikuti. Ya, jadi titik A atau titik yang kita tinjau itu tepatkan di pusat dari lingkaran Newmark ini. Ya, bentuk yang lain mengikuti. Jadi kaidahnya adalah bahwa titik yang ditinjau itu tempatkan di pusat dari lingkaran Newmark. Kembali ke sini. Kemudian setelah digambar, ya tadi ya, jadi titik yang ditinjau tempatkan di sini, digambar bentuknya nanti. Kemudian saudara hitung ya, dengan digambarkan tadi menggunakan skala ini. Skala ini bergantung pada Z-nya. Ya. Sudah terbentuk gambar, dihitung. Elemen-elemen yang ada pada gambar itu jumlahnya berapa? Ya. Tentunya kan karena bentuknya bisa bermacam-macam, bisa apapun, maka nanti ada elemen yang mungkin di sini hanya separuh, hanya 1/4, hanya 3/4 dan sebagainya. Nah, untuk yang tidak utuh seperti itu nanti saudara perkirakan itu baru itu. Ya, misalkan ini ada setengah, ini ada setengah, maka dianggap 1, 2 ini. Misalkan, ya, oh satunya 3/4, satunya 1/4, oh dianggap 1. Jadi 2 elemen yang hanya sepotong-sepotong tadi itu digabung menjadi
1, dihitung 1 gitu ya. Nah itu. Kemudian setelah ketemu, ya, masukkan ke dalam rumusnya adalah ini. Jadi misalkan ketemu N elemen tadi, N-nya berapa ya? Kalau 50 ya 50, kalau 41 ya 41, masukkan ke rumus ini. Jadi penambahan tegangan akibat beban yang bersangkutan pada titik A sedalam Z meter dari permukaan tanah sebesar ini. N itu adalah jumlah elemen yang berada pada bidang beban. Q itu adalah besarnya beban merata. Ingat ya, Q besarnya beban merata. Kadang-kadang soal saya itu bebannya belum beban merata, tapi masih beban terpusat. Kalau masih beban terpusat, maka ya saudara jadikan beban merata dulu. Caranya bagaimana? Ya beban terpusat itu dibagi dengan luasan bentuknya apa. Kalau bentuknya lingkaran ya beban terpusat itu dibagi dengan luas lingkaran. Kalau bentuknya 4 persegi panjang, maka beban merata sama dengan beban terpusat dibagi dengan luasan dari 4 persegi panjang, dan seterusnya. Ya. Jadi masuk ke sini, N itu adalah jumlah elemen-elemen dari lingkaran Newmark yang ada pada bidangnya beban. Q itu adalah besarnya beban merata, dengan catatan tadi dilihat di soalnya sudah berupa beban merata atau masih beban titik. Kalau masih beban titik, maka jadikan beban titik itu sebagai beban merata dengan cara besarnya beban terpusat dibagi dengan luasan. Itu nanti akan ketemu besarnya beban merata. Sedangkan I ini ya yang ada di rumus ini ya, itu adalah I ini. Jadi yang 0,005 itu adalah faktor pengaruh. Nanti misalkan saudara memperoleh gambar bukan 0,005, tapi misalkan 0,07 misalkan, ya nggak apa-apa. Jadi saudara gunakan sesuai dengan yang ada tertera di gambar saudara. Jadi ini ikut saja ini, jangan dianggap rumus mesti 0,005, nggak harus. Ya, jadi tidak harus 0,005, tapi bergantung kepada ya nilai faktor pengaruh dari gambar ini berapa. Ya, kalau 0,008 misalkan, ya ikuti 0,008. Sehingga di sini ini tidak harus 0,005, tapi mengikuti faktor pengaruh yang ada pada gambar yang sedang saudara gunakan. Ya, jadi bukan rumus. I-nya memang rumus, tapi besarnya mengikuti angka faktor pengaruh yang ada pada gambar yang sedang saudara gunakan. Ya. Baik itu, ya. Ini sama ini ya. Ini mungkin beda rumusnya, tapi sebetulnya sama ya. Jadi N itu adalah jumlah titik, Q Q itu adalah besarnya beban merata, AP itu adalah angka pengaruh. Nah ini ya. Jadi ada AP, ada I. Ingin ikuti salah satu ya. I itu angka pengaruh. Ya, faktor pengaruh. Baik. Nah ini contohnya ini misalkan penambahan tegangan vertikal pada pondasi bujur sangkar dengan ukuran 4,5 kali 4,5 pada kedalaman 5 meter di bawah muka tanah, bebannya Q. Kalau Q itu berarti ini sudah merupakan beban merata. Ya, kalau P itu masih beban terpusat. Ya. Kemudian caranya adalah dilihat Z-nya berapa? Z-nya 5. Maka panjangnya AB pada gambar ini nilainya adalah 5 meter. Ya, 5 meter. Kemudian dengan berdasarkan patokan itu, saudara gambarkan ya di sini ya. Kemudian maka hanya 1/4 ukuran ya. Tadi ukurannya kan 4,5, 4,5. Berarti ini seperberapanya 5 ini. Berarti tidak sepanjang AB karena hanya 4,5 meter kan. Ya. Nah, kemudian ini. Nah, di sini karena tadi tidak ada pernyataan yang ditinjau di pusat pusat dari bentuk 4 persegi. Tapi kalau dilihat dari penyelesaiannya ini, maka yang ditinjau adalah penambahan tegangan di pusat dari 4 persegi.
kalau misalnya simetri seperti yang dimaksud ini, maka saudara bisa hanya menggambar seperempatnya aja karena simetri ya. Kalau bujur sangkar itu kalau dihitung seperempat, nanti kan dikalikan 4 kan sama saja nanti ya. Nah, di penyelesaian ini dianggap digambar seperempat saja di sini. Harusnya kan utuh ini ya. Kalau utuh kan ke sana. Ya, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 kan itu ya. Karena hanya digambar seperempatnya saja, maka hanya kecil ini. Jadi kecil bentuk yang titik-titik ini adalah menggambarkan seperempat dari bujur sangkar dengan panjang 4,5 kali 4,5 ini. Kemudian setelah itu diplot ini, saya nggak bisa pakai ya ini nggak bisa dibesarkan, saya besarkan. Nah ini, oke saya besarkan. Jadi digambarkan hanya seperempatnya saja. Ya, kemudian dihitung berapa elemen yang ada pada ini, hitung satu yang utuh ya dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini nggak ada ini ya, kita tarik yang utuh dulu 10, 11 ya, nanti 12 ini digabung dengan mana, nanti 13. Nah ini ya 13 lebih dikit, oh di sini ketemu 13,9 ini ya, 13,9. Jadi banyaknya elemen yang ada pada bentuk beban ini ada 13,9. Kalau saudara ngitung, wah nggak ada Pak itu 13,8 atau 13,7, ya silakan saja. Yang penting harusnya 13, tidak ditulis saudara misalkan ngitung jadi 15, itu salah itu. Tapi asalkan masih 13 lebih berapa itu kan bergantung saudara menaksirkan tadi berapa ini. Yang kurang-kurang ini kan ada yang tidak tidak satu utuh gitu ya, maksudnya itu. Ada yang kepotong sedikit, ada yang kepotong banyak ya. Nah, ini kepotong 2 tempat sedikit-sedikit. Nah, ini tergantung saudara menganggap berapa ini. Seperberapanya satu bidang ini. 3/4, 0,8, 0,9 atau berapa? Kalau ini mungkin 0,9 karena sedikit sekali. Nah, itu ya. Jadi nanti sehingga nanti semua itu ditotal. Nah, pada contoh ini ketemunya 13,9. Jadi 13,9 itu adalah banyaknya elemen yang kita hitung tadi ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tadi. Oke, setelah itu ini adalah N, banyaknya elemen, 200 adalah Q, beban, 0,005 adalah faktor pengaruh yang ada pada gambar ini. 0,005. 4 apa? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa karena bentuknya simetri, jadi tidak digambar keseluruhan karena nanti kesulitan ngitung kotak-kotaknya gitu ya. Ini digambar seperempatnya saja. Jadi, ya, untuk beban yang utuh berarti harus dikalikan dengan 4 karena simetri. Jadi 4 ini adalah menunjukkan bahwa karena harusnya kalau beban utuh itu adalah seperti ini, ada 4 bagian ini. Ya karena bentuknya simetris, maka diambil seperempatnya saja, sehingga nanti di perhitungan penambahan tegangan itu dikalikan 4 gitu ya. Oke, jadi setelah itu ya 4 itu banyaknya 4 tadi ya, karena ini hanya dibuat seperempatnya saja. 13,9 banyaknya elemen, 200 itu adalah beban merata, 0,05 adalah faktor pengaruh yang ada pada gambar yang sedang saudara gunakan ya. Nah, penambahan tegangnya sebesar 56 kN per meter persegi. Nah, baik. Sebelum saya ke yang lain, ada yang ditanyakan terkait dengan ini, penjelasan saya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan. Ya. Nah, ini contoh yang lain, juga sama prinsipnya adalah yang pertama nanti dilihat dulu, sudah Q, kalau sudah Q ini berarti sudah beban merata. Kenapa? Karena gambar-gambar yang ada ini digunakan untuk yang beban merata, bukan beban terpusat. Ya. Kemudian itu ya, caranya sama, Z-nya berapa? Ini Z-nya 6 berarti, kalau Z-nya 6, berarti panjangnya AB pada gambar senilai dengan 6 meter. Dengan berpedoman pada itu, maka saudara gambarkan bentuk dari beban yang dihitung itu ke dalam lingkaran Newmark ini. Jadi mungkin bentuknya seperti ini. Ya. Tadi kan panjangnya 6, berarti
Kalau di sini ada panjang 9 meter, maka panjangnya ini adalah berapa? 6, 9 berarti 1,5-nya ini. Jadi panjangnya UP sama dengan 1,5 kali AB. Ini UT 6 meter berarti panjangnya UT sama dengan AB. PQ 9 meter berarti panjangnya PQ itu adalah 1,5 kali AB dan seterusnya. Jadi di sini ada SR 3 meter. Oh, berarti panjangnya ini adalah setengahnya dari AB ini. Ya. Jadi SR itu setengahnya AB. Ya. Oke, dan seterusnya tinggal nanti saudara plot aja di sini, ya, diplot gitu, dihitung berapa elemen yang terdapat pada bentuk beban ini. Dihitung satu-satu seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ketemunya nanti berapa ini? 42,1 ya. Jadi yang 100 ini adalah beban meratanya. Dari sini beban merata Q ya. Kemudian menurut yang membuat ini banyaknya elemen yang ada pada bentuk ini adalah 42,1. Saudara nggak puas kok 0,1 tuh gimana? Kalau dibuat 4,2 ya boleh. Kalau dibuat 42,9 ya nggak masuk akal karena kan nggak mungkin itu ya. Kalau sekedar 42,1, 42,2, 42,3 bahkan mungkin 41,9 itu masih masuk akal lah ya. Ini ya. Oke, saya teruskan. Ini soal yang lain. Nah, ini yang beban merata berbentuk pondasi dangkal berbentuk bujur sangkar. Ini ada kata kunci di sini. Lingkaran, bujur sangkar, 4 persegi panjang. Jadi kalau yang lingkaran gunakan yang lingkaran, yang 4 persegi panjang atau bujur sangkar nanti gunakan yang 4 persegi panjang atau bujur sangkar. Ya, nanti gini. Prinsipnya begini. Ya, grafik ini digunakan, ya, digunakan untuk apa? Untuk menghitung titik yang ada di pojoknya bentuk ini, entah 4 persegi panjang, entah bujur sangkar, ya. Jadi grafik ini berlaku untuk titik tinjau di pojoknya dari bentuk 4 persegi panjang. Saudara tanya mesti ini. Nah, kalau titiknya tidak di pojoknya bagaimana? Buat sehingga titik itu di pojoknya bentuk 4 persegi panjang. Jadi misalkan kita meninjau di titik pusat itu kan tidak di pojoknya 4 persegi panjang. Ya buat titik itu sebagai pojoknya 4 persegi panjang, jadi ditarik garis nanti. Wah, ini jadi simetri kalau di pusat kan. Ya, jadi simetri. Titik pusat itu kan kalau ditarik garis itu kan jadi simetri di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu. Oke, kemudian setelah itu baru tentukan nanti M-nya berapa, N-nya berapa. Ya. M-nya berapa, N-nya berapa. Di sini ada kata kunci lain ya. Bentuk bujur sangkar berukuran 2 kali 2. Pada suatu massa tanah, tentukan tegangan vertikal pada suatu titik 3 meter di bawah. Nah, di soal kadang-kadang tidak ada kata-kata Z. Tapi begitu pada suatu titik di bawah titik pusat, nah berarti Z-nya adalah ini. Angka ini Z-nya. Ya. Ini adalah angka Z. Ya. Jadi belum tentu nanti di soal saya juga Z sama dengan berapa. Tapi begitu ada kata-kata suatu titik di bawah pusat fondasi, artinya, nah ini apalagi di bawah pusat fondasi, jadi di bawah itu menunjukkan Z, pusat fondasi berarti posisinya di tengah-tengah fondasi, ya, di tengah-tengah fondasi. Nah, A dengan menganggap beban bagi rata pada fondasi, B dengan menganggap beban bekerja sebagai beban titik. Ya, pada titik pusat fondasi. Kalau beban titik bagaimana? Ya sama, saudara bisa gunakan cara-cara beban titik, hanya saja saudara konversi yang tadinya beban merata sebesar mana tadi? Oh ini ya, ini contoh yang ini ya. Beban sebesar 1.500 kN. Artinya bahwa beban ini beban titik atau beban merata ini? Ada bisa jawab? Titik, Pak. Titik. Jadi kalau ada per
meter persegi, nah itu baru beban merata. Walaupun di sini nggak ada notasi Q atau P, tapi beban sebesar 1.500, saudara lihat satuannya apa? Kalau satuannya satuan berat seperti ini, ya ini artinya adalah beban titik. Ya. Untuk menjadikan beban merata bagaimana? Nah tadi bekerja berbentuk bujur sangkar ukuran ini, berarti inilah proses menjadikan dari beban titik menjadi beban merata, yaitu beban titik dibagi dengan luasan. Nah ini ya 2 kali 2. Nah ini beban meratanya adalah sebesar ini. Oke ya, sudah jelas. Jadi kalau dianggap beban titik ya ini aja, langsung nanti gunakan cara-cara beban titik. Kalau beban merata ya saudara konversi dulu beban titik itu menjadi beban merata, kemudian gunakan grafik yang sesuai ya. Nah, jadi gunakan ini ya. Nah, untuk menentukan koefisien pengaruh, hitung dulu M dan N-nya. Ya. M itu adalah panjang dikalikan dibagi dengan kedalaman titik Z, N itu adalah lebar dibagi dengan kedalaman titik atau dibagi dengan Z. Dibalik boleh enggak? Silahkan dibolak-balik. Ya karena di sini pun tadi ada pernyataan bahwa M dan N itu boleh dibolak-balik. Mungkin ada di grafik yang atas-atas tadi ya. Ini di sini ada pernyataan bahwa nih M dan N ya, dapat ditukar-tukar ya. Ini jadi M, ini jadi N, atau N jadi M boleh ditukar. Artinya saudara ngitung antara M dan N itu terbalik-balik juga nggak masalah. Ya. Yang nggak boleh itu dihitung 2 kali ya. Ya. Panjang dibagi kedalaman, satunya juga panjang bagi kedalaman. Jadi satunya panjang, satu lebar. Perkara nanti dibolak-balik silakan. Ya nggak ada masalah. Ya. Kemudian kembali ke sini ya. Kemudian nah ini ngitung M dan N, kemudian diplot di sini M-nya, kalau ini dianggap M ya, ini M ini N ya, nanti saudara memperoleh berapa faktor pengaruhnya. Misalnya M-nya 1, N-nya berapa. Jadi ini adalah M, ingat ini dalam skala semilog ya. Jadi skala X-nya dalam logaritmik, skala Y-nya skala biasa. Ini adalah nilai N itu ini. Nilai M itu adalah ini. Nilai N ini. Saudara nggak mau gitu dibalik misalkan. Boleh N-nya ini, M-nya yang ini. Ya, tadi kan bisa dibolak-balik tadi. Ya. Oke. Ya. Kemudian nanti ketemu satu angka gitu ya. Yang ini. Yang jelas saudara nanti akan menemukan misalnya M-nya ini, ketemu I-nya berapa. Nah, I-nya berapa nanti masukkan ke dalam rumus. Ya. Dalam rumus, hingga nanti ketemu kenapa 4? Ini ada 4 ini. Kenapa ada 4? Karena untuk menghitung tadi, karena di pusat fondasi, fondasinya simetri, saudara hanya menghitung satu saja, tidak semuanya, karena simetri. Kalau dihitung semuanya boleh, boleh, ya, boleh, ya. Kalau dihitung satu-satu berarti nggak ada 4-nya ini, tapi kalau saudara hanya menghitung satu, artinya hanya ada 1 M, 1 N, kemudian nanti dikalikan 4 seperti ini boleh. Kalau dihitung satu-satu, ya boleh silakan. M1 berapa, N1 berapa, angka pengaruh 1 berapa. M2 berapa, N2 berapa, angka pengaruh 2 berapa, sampai 4. Nanti karena bentuk 1, 2, 3, 4 simetri ya, nanti angkanya sama semua. Itu akan sama dengan kalau saudara hanya menghitung 1, kalikan dengan 4 seperti ini. Ya. Nah, gitu ya. Ini 4 itu adalah karena simetri, dikalikan 4, 375 adalah beban terbagi ratanya, 0,018 adalah angka yang diperoleh dari sini tadi, dari M dan N tadi itu. Ya, 0,018 berarti sekitar sini. Ya itu ya. 0,018 nanti ketemu ini. Ya. Kemudian bagaimana kalau dianggap sebagai beban titik? Ingat beban titik tadi, saudara harus mencari apa tadi? Mencari berapa jarak antara pusat beban terhadap titik yang ditinjau. Ya. Karena kita meninjau di pusat beban, artinya ya R-nya ya di situ.
Jadi nggak ada jaraknya karena kita meninjau di pusat beban, sehingga di sini RZ-nya adalah sama 0. Nah, nanti apa namanya, saudara lihat di grafik yang atas tadi itu, ya untuk RZ0 itu IP-nya berapa? Nah, itu ya di sini ternyata IP-nya adalah 0,478. Nanti rumusnya adalah ikuti yang ada di sana tadi, ya. Nah, itu nanti ingat beban yang digunakan adalah beban yang terpusat karena untuk cara B ini adalah menggunakan cara beban terpusat, ya. Beban terpusat dibagi dengan Z kuadrat, tadi kedalaman titik yang ditinjau kuadrat, ya, dikalikan dengan angka pengaruh yang ini tadi, ya, ketemu 29. Nggak sama, ya memang nggak sama, pendekatannya beda, ya, nggak bisa persis karena pendekatannya yang digunakan berbeda, apalagi kita menggunakan gambar, ya, gambar. Nah, itu ya. Jadi kalau dihitung sebagai beban merata akan diperoleh penambahan tegangan sebesar 27 kN per meter persegi. Ya, kalau menggunakan cara beban terpusat diperoleh besarnya penambahan beban adalah 29 kN per meter persegi. Ya, oke. Kemudian ini contoh yang lain ini. Ya, ini. Ya, jadi ada ini harus saya besarkan dulu. Oh, kok nggak bisa? Ini, yang penting gambarnya ini. Terus, 12-an. Ini ya, ini. Jadi bebannya ada di sini dengan ukuran 3 kali 6 meter. Yang ditinjau adalah di luar dari ini. Nah, ini di sini. Ini diminta untuk apa ini? Dengan menggunakan faktor pengaruh, yang kedua menggunakan Newmark. Nah, ini. Kalau faktor pengaruh itu apa tadi prinsipnya? Mana tadi? Faktor pengaruh itu digunakan untuk memperoleh, ya grafik itu digunakan untuk memperoleh faktor pengaruh dari pojoknya beban. Ya, pojoknya beban. Nah, kalau ini kan bukan pojoknya beban ini, karena bebannya ini yang ditinjau di sini. Terus bagaimana supaya ini sebagai pojoknya beban sehingga kita dapat menggunakan grafik itu? Kalau tidak dibuat titik A itu sebagai pojoknya beban, ya kita tidak bisa menggunakan grafik itu. Caranya adalah dengan cara ini. Yang pertama, kita buat garis bantuan ini. Harusnya kan ini ya. Nah, supaya titik A itu sebagai pojoknya beban ya dibuat titik apa? Bentuk ini. Ya. Tapi sebetulnya kan bebannya sendiri kan ini. Sehingga di sini ada beban yang beban tambahan. Ya. Karena nggak ada, maka harus dikurangi. Seperti ini. Jadi kita buat ini sebagai pusat beban, pojoknya beban. Pengurangnya pun juga harus titik A itu sebagai pojoknya beban juga. Sehingga secara matematis bentuk ini itu sama dengan bentuk ini dikurangi dengan bentuk ini. Ingat ya, bentuk ini sama dengan bentuk ini dikurangi dengan bentuk ini. Nah, sampai di sini dulu ada yang belum paham apa enggak? Nih sambil di tempat saya dan ada adzan ini. Boleh silakan tanya dulu, penting ini karena yang saya keluarkan tuh bentuk-bentuk semacam gini nih ya. Nanti itu bisa di mana-mana, bisa di sini, bisa di luar jauh di sana, bisa di mana ya. Bisa di sini misalkan. Nah, gitu. Oke, silakan ditanyakan dulu sambil di tempat saya ada adzan.
Izin bertanya Pak. Silakan. Iya, saya mau tanya fungsinya untuk apa di gambarnya ini maksudnya gimana Pak ya? Hmm? Maksudnya di gambar tadi Pak pojok bebannya tuh maksudnya gimana Pak ya? Saya kurang paham. Grafik itu hanya berlaku untuk faktor pengaruh titik tinjau di pojoknya beban. Udah, kata-kata saya itu bisa dipahami nggak? Jadi grafik yang ada itu berlaku untuk mencari faktor pengaruh dari titik di pojoknya bentuk 4 persegi atau bentuk bujur sangkar. Intinya 4 persegi. Bujur sangkar itu 4 persegi. Ya. Gimana? Bisa bisa dipahami? Paham Pak, tapi apa pas masukin ke grafiknya tuh kayak gimana Pak ya maksudnya? Ya, bentar. Ini dulu. Oh, Pahami ini dulu. Ini oke. pahami dulu ini. Ya, pahami ini. Bahwa untuk memperoleh faktor pengaruh, karena ini kan titik A itu di luar dari beban, tidak di pojoknya beban. Maka harus dibuat titik A itu sebagai titik di pojoknya beban dengan cara dibuat bentuk ini pertolongan ini, ya, supaya titik A itu jadi bentuk yang ini adalah pertolongan untuk mencari faktor pengaruh. Kan bentuk ini nggak ada ini, yang ada kan bentuk ini. Sehingga kalau kita membuat bentuk ini supaya menjadi bentuk ini kan dikurangi dengan ini. Sehingga nanti kalau dikurangi berarti kan nah, kembali ke sini. Tapi faktor pengaruhnya sudah kita dapat karena memang faktor pengaruh itu ya hanya berlaku untuk di pojoknya bentuk 4 persegi gitu ya. Oke. Kalau sudah paham, saya lanjut bagaimana ke mencari grafiknya di grafik. Oke ya. Gimana masih ada yang Izin belum paham? bertanya, Pak. Boleh silakan. Berarti intinya titik A itu harus berada di sisinya gitu ya, Pak? Bukan di sisinya, di pojoknya, bukan sisi loh ya. Beda antara sisi dan pojok. Kalau sisi itu kan bisa di sini, bisa di sini, sisi, ini sisi. Kalau pojok tuh kalau nggak di sini, di sini, di sini, di sini, ini pojok kan? Nah ini. Jadi buat sedemikian rupa sehingga titik A itu berada di pojok ini lah. Bukan di sisi, kalau sisi kan di sini. Nanti nggak berlaku lagi nanti. Ya. Ingat ya bukan sisi tapi pojok ya. Sudut apa namanya? Nah, Garis pertemuan gitu, Pak. nah sudut ini. Titik pertemuan antara ini dan ini itu apa? Pojok, sudut atau apa? Ya, corner boleh, sama ya. Pokoknya gini lah, seperti ini posisinya. Ini kan juga sama ini. Titik A itu ada di pojoknya ini. Titik A ada di pojoknya ini. Titik A itu ada di pojoknya ini. Titik A itu ada di pojoknya ini. Gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk yang kanan sama kirinya A itu harus simetris atau gimana, Pak? Bentar, kok suaramu kecil sekali. Saya hanya dengar ujung-ujungnya simetris ya. Jadi Itu yang kanan kirinya A itu harus simetris atau gimana, Pak? tidak harus simetris. Yang penting titik A itu di pojoknya dari 4 persegi. Paham ya? Oh Jadi iya, Pak. tidak kebetulan saja ini simetris. Kalau misalkan di sini, misalkan ini 6 ya, titik A itu agak geser ke sana. Misalkan di tempat berapa ini? Di tengah-tengah ini misalkan. Di tempat 2 meter dari sini, misalkan. 2 meter dari sini, berarti sana 4 meter. Berarti kalau kita bentuk ini kan nggak simetris. Kan ini cuma 2 kali 4,5. Ya, 2 kali 4,5, sedangkan satunya adalah 4 kali 4,5 kan ya. Jadi kalau titik A itu saya geser agak ke kiri, misalkan di tempat 2 meter dari ujung sini. Berarti bentuknya ini kan satunya hanya berukuran 2 kali ya 2 kali 4,5,
bentuk yang satunya adalah berapa ini? 2 kali, tadi 2 ya, 2, 4 berarti ya. 4 kali 4,5. Gitu ya. Jadi nggak harus seperti ini. Bergantung titik A-mu di mana. Kalau misalkan titik A-nya di sini, di sejarak 5 meter dari ujung sini, berarti yang kiri itu nanti ada 5 kali 4,5, yang kanan nanti ada 1 kali 4,5. Jadi nggak harus simetri. Bergantung titikmu di mana ini. Oke? Iya Pak, paham Pak. Oke. Yang lain? Oke, kalau sudah, bagaimana caranya mencari di grafik? Sekarang kan dengan bentuk-bentuk ini kan kita bisa menentukan berapa M-nya, berapa N-nya. Ya. Dengan kita lihat ini kebetulan bentuknya simetri, ini simetri. Kalau simetri itu boleh saudara hitung 1 saja. Kalau 2 bagaimana? Boleh, silakan. Ya. Oke ya. Ini di contoh ini dihitung 1. Ini nanti ini dikalikan 2 ini. Jadi 2 ini adalah karena simetri, kita hanya mencari M dan N itu 1. Ya. M dan N-nya berapa? Ini tadi sekali lagi boleh dibolak-balik tadi ya. Misalkan M-nya adalah 3 dibagi berapa tadi Z-nya? 3 dibagi dengan berapa? Nih, 3 meter ini ya. Nih. Ada kedalaman 3 meter, berarti Z-nya 3. Berarti untuk bentuk yang ini dan ini, sekali lagi ini simetri, hitung 1 ya. Maka di sini M-nya adalah 3 dibagi 3. Berapa? 1. Jadi 1 ini adalah dari 3 ini dibagi Z-nya 3. Dibalik boleh enggak? Silakan dibalik tadi. Ya, kita katakan tadi dibolak-balik boleh. Dalam hal ini M itu ini dibagi Z, N-nya ini dibagi Z. Jadi 1,5 ini adalah N sama dengan panjangnya ini dibagi dengan kedalamannya, yaitu berapa tadi? 3. 4,5 dibagi 3 sama dengan 1,5. Ya. Yang ini tadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian berbekal M dan N 1 dan 1,5, saudara ke gambar yang sesuai, mana yang sesuai. Jadi kalau ini saudara anggap M boleh, ini N boleh. Tadi kan 1 ya, berarti M-nya 1, N-nya 1,5. Ini N, M-nya 1, ini 0, ini skala log ya, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10 di sini. Ya. Jadi M-nya 1, N-nya 1,5 dicari. 1, 1,5 mana? Oh, di atas ini. Enggak ada, berarti ya antara ini dan ini ya. Saudara cari di sini 1. Jadi sini ya, nanti tarik ke kiri. Jadi M-nya tadi 1, ketemu dengan nilainya yang sesuai, N-nya berapa tadi, terus nanti tarik ke kiri. Nah, gitu. Ya, tarik ke kiri. Nanti ketemu berapa di sini, ya. Nah, ini misalkan contoh ini ketemu berapa? Nah, ini ketemu kan 0,193. Itu ya. Nah, ketemu 0,193. Kemudian masukkan ke rumus ya. Kemudian ya, ini mencari faktor pengaruh dulu. Jadi yang atas itu adalah mencari ini, dan yang bawah ini pengurangnya ini. Berarti M yang ini ya 3 kali 3 dibagi 3 1 ini, N-nya berapa? 1,5 dibagi 3 setengah ini. Ya. Jadi 3 dibagi Z, 3 dibagi 3 ketemu 1, ya, 1,5 dibagi 3 ketemu setengah. Kembali ke sana tadi, M-nya 1, ini cari N-nya setengah, nanti ketemu berapa, tarik ke kiri gitu ya. Oke, nanti sudah ketemu ini, tinggal masukkan rumus.
bahwa bentuk ini tuh sebetulnya adalah bentuk yang besar untuk pertolongan yang besar supaya menjadikan titik A itu di pojok atau sudutnya dari bentuk 4 persegi, ya dikurangi dengan ini. 2 karena simetri, kita hitung 1, jadi dikalikan 2, 300 beban meratanya, 0,193 faktor pengaruh yang diperoleh dari grafik, ini pengurangnya ini, dikurangi ini. 2 simetri tadi, karena kita hanya ngitung 1 bukan 2, ya, dikalikan 300 beban meratanya, 0,12 faktor pengaruh yang diperoleh dari grafik, kemudian ketemulah ini. Jadi penambahan tegangan di titik A akibat beban merata ini adalah sebesar 44 kN per meter persegi. Oke ya. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, saya lanjutkan dengan cara berikutnya ya, yaitu dengan menggunakan lingkaran Newmark. Ya, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang tadi yang kotak-kotak itu, Pak, ada nilai 300, bebannya itu 300 kN per meter kuadrat. Nah, itu emang 300 semua apa ada ukurannya gitu, Pak? Maksudnya kan di situ kan yang kotak-kotak bawah itu loh, Pak. Iya. Gambar kotak. Nah, itu kan gambar yang pertama 3 kali 6 meter itu 300 kN per meter kuadrat. Iya. Terus dibagi 2, 4,5 kali 3 meter tetap 300 kN per meter kuadrat. Nah, itu emang per kotaknya itu kita buat 300 semua apa gimana ya, Pak? Iya, namanya aja per meter. Iya. Jadi namanya per meter tuh berapapun ukurannya ini ya ini. Nanti baru berbeda kalau kamu jadikan terpusat kan itu ya. Iya. Jadi namanya per meter itu ya, ya Pak. Berapapun ukurannya ya namanya per meter ya. Ini, gitu ya. Ini. Iya, jadi Pak. ya ini tetap 300 gitu ya. Tetap 300. Walaupun kecil nanti tetap nilainya per meter, beban per meternya ya 300 gitu ya. Oke, jadi ini jangan dirubah-rubah ini karena memang diketahui beban per meternya adalah 300 gitu ya. Nah, nanti baru agak beda kalau misalkan yang diketahui beban terpusat. Nah, itu nanti angka per meternya bisa beda-beda bergantung luasannya ini. Tapi kalau sudah per meter seperti ini ya tetap ini 300 gitu ya. Oke ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Sekarang cara kedua diminta untuk nyumat. Nah, ini tadi. Tadi titik yang ditunjuk berapa tadi? 3 meter. Artinya apa? Artinya panjang garis skala yang ada ini bernilai sama dengan Z-nya. Jadi kalau 3 meter ya ini 3 meter. Ya. Ini 3 meter. Oke, tadi kita lihat soalnya. Jarak antara A ke bidang ini 1,5. Berarti saudara menggambarkan sepanjang berapa di sini? Setengah garis skala, Pak. Oke, baik. Jadi karena panjangnya ini 3 meter, di sini ada jarak 1,5, berarti setengahnya ini. Jadi jarak antara pusat beban. Jadi yang kita tepatkan di sini itu adalah titik yang ditinjau. Tadi kebetulan titik yang ditinjau adalah titik A. Gitu. Jadi titik A itu di sini. Sejarak 1,5 meter, berarti separuhnya ini. Ini. Dan ini ya mengikuti aja ini berapa tadi. Misalkan 6 meter. Kalau 6 meter berarti berapa itu? Ini 3 meter, ini 6 meter. Berarti ini panjangnya di AB, ini jarak ini itu sama dengan panjangnya ini. Karena 3 meter ya, sama ya. Oke, tadi adalah pertama menentukan skala dari gambar. Skala itu ditentukan oleh kedalaman titik yang ditinjau. Kemudian menggambar ini dengan catatan pusat atau titik yang ditinjau tempatkan pada pusat dari Newmark. Ya. Kemudian apa? Dan saudara hitung ini berapa ini? 1, 2, yang utuh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sampai nanti diperoleh 30. Nah, nggak tahu kok bisa bulat 30 itu gimana. Ya.
Misalkan saudara ngitung kok 30,2 ya silahkan saja. Ya, jadi 30 di sini itu adalah bidang yang masuk di sini, elemen ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tadi ada yang kelewatan enggak, 23, 24, yang penting menurut contoh ini 30. Kalau misalkan saudara 29,4 ya silahkan saja. Yang penting itu memang betul-betul saudara menghitung dari sini ya, elemennya berapa ini. Ya. Tapi ya andai kata beda pun ya enggak jauh-jauh lah. Satu ngitung 30 kok satunya 25 itu jelas enggak sama itu ya. Oke, nanti sehingga ketemu ini. Ketemu 45 ya, dihitung dengan cara yang pertama tadi ketemu 44 atau berapa tadi ya. 44 dihitung dengan Newmark ketemu 45 lah. Ya ini. Ya memang antar metode ya jelas nggak sama dan nggak akan sama karena pendekatannya beda. Ya, oke. Mungkin untuk contoh-contoh yang lain saudara bisa pelajari sendiri gitu ya. Ini yang tugas saja yang mungkin bisa saudara gunakan untuk bekal nanti mengerjakan ya. Kalau contoh-contoh ini kan ya mirip-mirip saja lah ya. Ya. Jadi tugasnya kalau ini ya kemarin ya. Ini tugasnya. Ya. Tugasnya ini fondasi telapak ukuran ini, telapak ini. Bersampingan dengan tangki diameter 1 meter ya, diameternya 1 meter. Beban-bebannya ini. Telapak 785 kN per meter persegi, tangkinya 200 kN per meter persegi. Tentukan tegangan yang terjadi tepat di tengah tangki, artinya di sini. Di titik pusat tangki. Pada kedalaman 0,5 berarti Z-nya 0,5. Ya. 0,5 bebannya ini. Nah, kan hanya ini soalnya. Ya. Nah, ini saya coba membantu saudara. Nah, ini kalau dilihat dari atas seperti ini. Tangki lingkaran diameternya berapa? 1 meter. Berarti kalau di pusat ini ya jarak dari pinggir ya setengah kan itu ya. Jarak antara ini dan ini 1 meter, bentuk telapaknya seperti ini. Ini ada dua kali nanti saudara ngitung. Yang pertama akibat beban tangki sendiri nanti gunakan grafik yang lingkaran ya. Kedua ini kita coba. Pertama nanti ini nanti pusat beban dan pusat yang ditinjau sama berarti R per Z-nya 0 ya. Nanti R per Z-nya 0 berarti angka pengaruhnya berapa dikalikan dengan nanti bebannya berapa. Terus kemudian yang kedua nanti ini ya. Nah ini kan titik A itu belum di pojoknya dari bentuk ini, maka ini cara saya ini. Kalau saudara punya cara lain nanti ya silakan aja. Ya. Jadikan ini titik A itu di pojoknya dari bangun ini. Ya, ini bantuan ini, panjang ini. Sebenarnya yang membebani kan ini, bukan yang ini. Oleh karena itu, bentuk yang panjang ini, PTAV itu dikurangi dengan STAW. Ya. Ini simetri, boleh saudara hitung satu aja kalau simetri. Ya. Nanti kali 2, kan gitu. Ya. Tapi kalau saudara nggak puas dengan itu, dihitung satu-satu, silahkan. Ya. Ini saya hanya memberikan. Nah, setelah itu nanti saudara mencari M-nya berapa, N-nya berapa. Ingat, nilai M dan N itu boleh dibolak-balik. Misalkan, kalau saya misalkan M itu sama dengan PT dibagi dengan Z, Z-nya setengah tadi. Jadi panjang PT itu berapa, dibagi dengan Z. N-nya sama dengan berarti PV dibagi dengan Z. Nah, itu. Ya. Nanti untuk yang bentuk ini, berarti ST, M-nya sama dengan ST dibagi Z, terus N-nya SW dibagi dengan Z. Gitu ya. Oke, nanti bentuk yang ini dikurangi bentuk ini, ketemu pengaruhnya akibat beban ini. Ditambahkan nanti dengan yang akibat ini. Nanti ketemu berapa, tadi seperti di soal tadi ya, ketemu berapa tegangan yang terjadi tepat itu. Ya, jadi penambahan tegangannya adalah nanti akibat bentuk lingkaran sendiri dan akibat bentuk ini dihitung sendiri. Nah ini. Oke ya. Jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan ya.
Sudah jam ya, ntar lagi nanti mungkin saya dijemput ya. Oke, ada yang tanyakan? Izin bertanya Pak, Mm-mm. kalau ini kan tadi berdasarkan teori yang apa koefisien, kalau yang Newmark-nya berarti gambarnya berarti 2 kali ya Pak ya? Kalau Newmark, iya. Kan ada lingkaran dan persegi. Nggak misalkan ini diminta dengan Newmark, boleh silakan nanti dicoba 2 kali apa sekali. Kalau gambarnya Sekali cukup, bisa. sekali bisa. Yang penting titik A itu ada di pusatnya Newmark. Jadi titik A itu di pusat Newmark, saudara gambar ini persis seperti ini. Jadi geser-geser titik A itu hanya di pusat Newmark. Misalkan saudara meninjau titik di sini, ya sama. Pokoknya titik ini tuh tempatkan di pusatnya Newmark. Saudara ingin mengetahui titik A di sini, ya sama. Titik A tempatkan di pusat Newmark, yang lain tuh mengikuti seperti ini, tapi tinggal geser gitu. Paham ya? Kalau Newmark gitu. Jadi untuk menggambar ini dengan pedoman apa tadi? Panjangnya garis yang ada pada gambar itu nilainya sama dengan kedalaman titik yang ditinjau. Kalau kebetulan di soal ini tadi setengah ya, maka panjang AB itu setengah. Maka panjangnya ini adalah 2 kalinya gambar yang ada di garis yang ada di gambar. Ini 2 kalinya, ini 2 kalinya. Itu kalau menggunakan Newmark. Kalau menggunakan yang angka pengaruh tadi ya satu-satu akibat lingkaran, kecuali nanti soal saya ini sama-sama 4 perseginya, berarti ya jadi 1 nanti. Ya, misalkan ini juga 4 persegi, ini 4 persegi. Nah, itu agak rame itu soalnya kalau gitu. Kalau ini kan ini sendiri, akibat ini sendiri. Tapi kalau sama-sama perseginya ya nanti bisa beda. Oke ya, ada yang ditanyakan? Dan saudara nggak harus seperti ini nih, cuma saya menganu aja. Ya. Kalau saudara punya cara lain selain yang saya ini ya silakan aja. Oke baik, tetap saya minta tolong ada salah satu yang mendokumentasikan ya. Mungkin saudara Made ya tadi yang request ini ya. Tolong didokumentasikan ya, offering B. Baik Pak, sudah. Sudah, oke. Sudah paham? Kan kemarin bingung nanyakan gambaran tugasnya seperti apa kan kemarin ya? Iya Pak, cuman ingin memastikan aja, soalnya kan yang di tugasnya Bapak itu ada yang pertanyaan A menggunakan faktor pengaruh dan pertanyaan B-nya itu menggunakan diagram Newmark. Nah, berarti gambarnya itu nanti dalam satu apa tuh yang lingkaran itu berarti nanti ada 2, ada lingkarannya sama yang si perseginya telapak fondasi itu Pak. Jadi bentuk ini jangan dipisah-pisah kalau Newmark gitu ya. Yang penting bentuk ini tetap seperti ini. Nah, titik A itu tepatkan di pusatnya Newmark, gitu ya. Jadi ini jangan dipisah ini. Jadi tinggal buat persis seperti ini dengan titik A itu di Newmark gitu aja. Ya, gitu ya. Baik. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan sinkronus kali ini bisa saya akhiri, tapi tetap saya akan membuka ya kesempatan untuk chatting ya, baik yang melalui grup WA yang ada ini kalau kelasnya 4 di sini ya, maupun chatting pribadi gitu ya. Tapi kalau bisa ya melalui grup supaya nanti siapa tahu ada permasalahan yang sama yang juga menjadi pertanyaan bagi yang lain ya, mungkin itu juga merupakan jawaban gitu ya. Ya, jadi selain ini boleh silakan saya membuka kesempatan untuk tetap melayani saudara chatting ya di grup WA. Ya, nanti kalau ada yang belum jelas atau kurang jelas gitu ya,
Baik, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita sama-sama diberi kesehatan, dijauhkan dari pandemi, dijauhkan dari penyakit, ya. Dan kita sama-sama dikaruniai kesuksesan, ya. Apapun yang kita kerjakan diberi kemudahan, ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti kalau Terima kasih, Pak.